Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah kenaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Kami memulai ibadah kami ini. Biarlah kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus turun menaungi ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan kembali ke surga, yang sekaligus menyadarkan kami, mengingatkan kami akan janji Tuhan. Sama seperti Engkau naik ke surga, Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan itulah pengharapan kami Tuhan. Biarlah kami tidak kehilangan pegangan kami tentang pengharapan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Dan Tuhan, Engkau yang akan memberkati ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan, Engkau yang beracara sepenuhnya di dalam ibadah ini. Baik kami yang ada di gedung gereja beribadah secara onsite, maupun sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kiranya Tuhan yang akan memberkati sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Shalom. Kita bersyukur kita kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan, kita mau mengagungkan Dia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan senantiasa menyertai kamu. Ya Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita semua. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang.
katakan lebih sungguh lagi. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya rindu jemaat saja katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berserah sepenuhnya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dan sebuah suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia. Mari kita sorakan sembah puji kita. Mari kita menyembah Dia. Sembah syukur kami naikkan bagimu Kuasanya mengalir di setiap kita. Rasakan bahwa Allah hadir saat ini. Allah hadir. Rasakan Allah senantiasa setia bersama dengan kita. Allah Roh Kudus mau melawan setiap kita. Kia ora masikin ora halabayasi. Bapak Ibu yang ada dimanapun saat ini yang sedang online, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tak pernah meninggalkanmu, Dia selalu ada untukmu. Kiora biha nama syana tabayo panasi. Rasakan kuasanya yang mengalir dengan lembut. Haleluya.
yang maha mendengar, Ya Allah yang maha tahu, Ya Allah yang selalu peduli dengan kita, Allah sayang kepada setiap kita. Katakan sekali lagi, Engkau Allah Immanuel. Yes God, yes God, we praise you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang baik, Kau telah mengaruniakan keselamatan bagi setiap kita. Dan Kau sudah menyatakan jaminan pasti bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang telah naik, mempersiapkan tempat bagi setiap kami di surga. Amin Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini, setiap kami yang boleh ada, maupun yang onsite maupun yang online Tuhan. Kami tidak kekurangan berkat Tuhan. Karena Engkau Allah yang murah kasih. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat yang baru, sukacita yang baru, kesembuhan dari segala sakit penyakit, kelepasan dari segala beban. Karena Engkau adalah Allah yang sumber yang kami percaya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hebat. Kami bersyukur dan kami mau bersuka untuk Engkau. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan Dia naik untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Kita memuji Dia, kita mau angkat pujian bagi Dia, sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan kuasa maut, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah Anak Domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Yes, amazing God. Kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Siapa mau dikatakan Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, katakan Dia bangkit, Dia bangkit, haleluya. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan iman katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh
Yesus hidup. Yes, yes, yes. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. One more. Yesus hidup. Yes, yes, yes. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, masa dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan aku jadi lebih dari pemenang. Katakan sama-sama. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Amin. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku telah bebas, karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Jemaat saja dengan sungguh katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Aku telah bebas, bebas, dia tinggal dalamku. Dia tinggal di dalamku. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Siapa goncang surga? Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya. One more. Oleh kuasa darahnya apa? Aku bebas. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada sukacita pada pagi ini? Amin. Amin. Kita akan lebih diberkati lagi dengan suatu pujian dari Mazmur Bakti. Bapak Ibu, saudara sekalian dipersilakan untuk duduk. Pada waktu itu kita pun kan melihat sangkakala berbunyi, dia pun datang.
Kuasa maut telah dipatahkan. Ya Allah yang sungguh berkuasa. Kita sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah mengaruniakan Allah Roh Kudus-Nya sebagai Allah penolong yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan setiap kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan sungguh kita nyanyikan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat tangan, kita naikkan pujian dengan sungguh, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu,
lagi. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebuah peristiwa yang kembali mengingatkan kami tentang kebesaran dan keagungan Tuhan. Mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan buat hidup kami. Dalam banyak hal yang tidak pantas untuk kami terima dan kami dapatkan. Namun Tuhan membuat kami pantas untuk menerimanya. Pagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk kami paham dan mengerti apa yang Tuhan mau ajar kepada kami. Supaya dalam sisa hidup kami ke depan, kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan di mata Tuhan. Supaya dari cara Tuhan melihat cara kami hidup, Tuhan mendapati kami tak bercacat dan tak bernoda ketika Engkau datang menjemput kami kembali untuk yang kedua. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Kami berdoa sekali lagi, minta tolong Tuhan memberkati kami, sementara kami belajar tentang kebenaran. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya, silahkan duduk Bapak Ibu. Mas Agung boleh main ya. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua. Juga buat Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang beribadah secara online. Izinkan saya dari tempat ini mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan mari sama-sama kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan hari ini. Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali mengingat bahwa di awal bulan Bapak Gembala sudah menyampaikan dalam pesan Gembala, di mana sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu peka menilai tanda zaman. Nah, ini artinya ada kaitannya dengan berita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu teman-teman masih mengingat bahwa di minggu pertama kita kembali diingatkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak peristiwa, akan ada banyak tragedi di dunia ini, dan itu akan membuat kita semakin sadar bahwa ternyata betul hidup ini ke depan tidak akan pernah semakin mudah. Nah, kemudian minggu yang kedua kita juga belajar bahwa ternyata yang bisa membuat kita terpisah dari Allah itu bukan hanya penderitaan dan aniaya atau kesulitan dalam hidup. Ternyata hal-hal nikmat, hal-hal indah, hal-hal menyenangkan yang dunia coba tawarkan kepada kita, itu pun bisa membuat kita kemudian terpisah dari Allah. Nah, disinilah kita perlu aware
Jangan kita terjebak bahwa ternyata hanya penderitaan saja yang harus kita waspadai. Enggak. Ternyata hal-hal yang menyenangkan dan sedap untuk dilihat, itu pun kita mesti berjaga-jaga di situ. Nah, hari ini dalam ibadah kenaikan ini kita akan belajar satu tema, yaitu hoax or truth. Berita bohong atau kebenaran. Apanya yang bohong, apanya yang benar? Ya, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Apakah itu benar? Apakah itu hanya isapan jempol belaka? Dongeng yang konon katanya hanya untuk menakut-nakuti. Nah, kalau buat Bapak Ibu teman-teman, seberapa banyak kita yang lahir di tahun 70-80-an? Agnes, Brian, ada lagi? Nah, saya ingat sekali ketika saya masih kecil gitu ya, nenek dan mami saya suka bilang begini, kalau sudah maghrib, jangan main keluar rumah. Gak boleh, orailo, pamali. Nanti apa? Diculik wewe gombel. Kalau makan gak boleh sambil tiduran. Nanti jadi ular. Anak perempuan kalau duduk jangan di depan pintu. Jauh jodohnya. Banyak banget cerita-cerita, mitos-mitos hoax yang disampaikan orang tua kita buat anak-anaknya. Tujuannya begini, supaya membuat kita takut, bukan menakutin yang gimana sebenarnya. Memang ada nilai-nilai etika etis yang cukup baik di dalamnya sebenarnya. Dan saya mulai paham itu setelah saya beranjak dewasa. Ternyata kenapa mami bilang gak boleh main pisau waktu maghrib-maghrib, bukan apa, zaman dulu ndak ada listrik, kena nanti tanganmu. Kenapa nggak boleh jahit baju waktu maghrib? Nggak ada listrik, ketusuk nanti tanganmu. Kenapa nggak boleh duduk di depan pintu? Orang susah lewat, kamu ngalangin jalan. Ya, kalau sekarang istilahnya satir lah ya, sindiran-sindiran digunakan untuk membuat seseorang menyadari sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah peristiwa atau keadaan yang terjadi ketika Petrus menjelang akhir pelayanannya, 3-4 tahun menjelang akhir pelayanannya, ketika Petrus ini menuliskan suratnya yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-16, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa baca itu sendiri di rumah ya. Saya rasanya nggak akan cukup banyak waktu untuk bisa membahas semuanya. Tapi dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 16, di ayat 1 sampai ayat 7 itu menceritakan bagaimana situasi keadaan orang-orang sebelum. Jadi di situ kemudian dikatakan khususnya di ayat yang keempat bahwa akan datang, akan tampil yang namanya pengejek-pengejek yang mengejek. Mengejek apa? Yang mengejek berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di bagian di situ dikatakan begini, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah di ayat yang ketiga bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Kata mereka begini, di manakah janji tentang kedatangan Yesus itu? Karena begini mereka bilang begini, sebab sejak zaman bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatunya tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan. Bagi mereka dunia ini tidak berubah. Bahkan sejak sebelum mereka lahir, berita tentang Yesus akan datang kedua kali itu sudah dikumandangkan. Tapi faktanya sampai hari itu tidak pernah ada kisah atau cerita bahwa Yesus datang kali yang kedua. Dan kemudian itu menjadi satir, menjadi hoax, menjadi cemoohan, menjadi ejekan buat orang-orang percaya. Mereka adalah guru-guru palsu yang kemudian bukan hanya ada di luar gereja. Mereka menyusup di dalam gereja. Tahukah Bapak Ibu, istilah penyesat yang Petrus gunakan itu bukan selalu muncul di luar gedung gereja. Besar kemungkinan mereka ada dari dalam.
orang yang menyesatkan. Kalau misalnya kita pergi naik bis ke sebuah tempat, bukan hanya Waze saja atau map yang bisa membuat kita tersesat. Tahukah bahwa penumpang yang ada di bis itu pun yang sok tahu juga bisa membuat kita kemudian tersesat? Nah, ketika Petrus menyampaikan ini untuk menangkal berita, cerita, omongan-omongan orang di luar sana, yang kemudian mereka mencemooh, mengolok-olok, mana Yesus mau datang? Mereka lupa bahwa dunia itu tidak pernah tetap sama. Di bagian berikutnya kemudian dikatakan kan di ayat yang ke-5. Mereka sengaja tidak mau tahu. Berarti mereka tahu enggak? Tahu. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa satu kali nanti beliau, Kristus itu akan datang untuk kali yang kedua. Cuman masalahnya mereka enggak mau tahu. Kenapa? Karena rasa kecewa itulah. Dari dulu juga ngomongnya begitu, enggak datang-datang juga. Kalau Bapak Ibu teman-teman ngelihat di internet, coba cari di sekitar tahun 90-an, cukup ramai satir-satir di daerah Amerika yang mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri Yesus ada di Amerika. Itu cukup ramai di tahun 90-an. Bahkan di tahun 90-an ketika saya SD atau SMP lah ya, mami saya ngasih saya satu buku, judulnya Sudah di Ambang Pintu. Berita itu maksudnya berita itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kemudian sampai hari ini toh di abad 21 ini Tuhan Yesus belum juga datang. Lalu apakah benar sebenarnya itu cuma isapan jempol aja? Apakah jangan-jangan memang berita hanya yang sekedar dibuat-buat untuk membuat kita takut, untuk membuat kita hidup lebih teratur, taat sama Tuhan? Ataukah itu memang sebuah kebenaran? Tapi kalau kebenaran, kenapa sudah 2000 tahun lebih Tuhan Yesus nggak datang juga? Dari mana kita tahu bahwa itu sebuah kebenaran atau itu hanyalah sebuah hoax? Nah, satu kali ada sebuah cerita begini. Ada seorang ayah hendak mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Dan kebetulan dia juga harus segera pergi ke kantornya. Dia lihat jam, ternyata waktunya sudah cukup mepet dan kemudian dia berkata kepada sang anaknya, "Nak, buruan nak, papa ada meeting penting dan papa harus buru-buru. Kita tidak punya cukup waktu, cepat." Kemudian si anak segera berlari dan si ayah pun buru-buru juga. Setelah mereka masuk ke mobil dan kemudian berjalan keluar dari gerbang rumah, tiba-tiba si anak berhenti, "Pak, berhenti dulu bentar." Dia langsung buka pintu dan dia lari ke dalam rumah. Dia teriak, "Ada yang ketinggalan." Si papanya ini marah banget. Ini anak udah dikasih tahu dari tadi, saya ada meeting, saya ada kerjaan, saya harus ketemu dengan orang, waktunya udah mepet. Buru-buru, pakai ada yang ketinggalan lagi. Dia klakson, dia teriak-teriak, dia panggil anaknya. Begitu anak itu datang menghampiri dia pegang sebuah map, kemudian si ayah ini marah-marah. Dia marah-marahin anaknya dan dia bilang begini, "Besok lagi kalau sampai kamu begini, papa akan tinggalin kamu." Rupanya si ayah ini udah kehilangan kesabaran. Dan kemudian si anak dengan polosnya dia bilang begini. Dia sodorkan mapnya dan dia bilang, "Map papa ketinggalan. Ini kerjaan papa yang buat meeting papa hari ini. Saya turun, saya lari, saya ambil ini karena saya tahu ini penting buat papa hari ini." Tapi saudara, bukankah kita sama seperti ayah itu? Ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus, rasanya kita kehilangan kesabaran. Kita mulai kehilangan kesabaran. Kita mulai marah dan kita mulai berasumsi kepada Tuhan. Tapi kadang saya juga berpikir begitu ya. Sebenarnya Tuhan ini datang gak sih? Kadang pun saya berpikir juga, bersikap, ada juga muncul rasa tidak sabar.
akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kalau kita lihat tragedi di dunia ini semakin hari semakin mengerikan. Penderitaan semakin merajalela di mana-mana. Rasanya semua hinaan bagi kita anak-anak Tuhan pun cemoohan, ejekan yang kita terima. Kadang-kala kita merasa Tuhan ini terlalu berat. Tapi kemudian Petrus, apa yang disampaikan Rasul Petrus kembali mengingatkan kepada kita. Sejak zaman dahulu, cemoohan, satir, ledekan, hinaan, ejekan, itu pun sudah ada. Bahkan sejak di zaman Nuh pun itu sudah terjadi. Karena berita-berita seperti itu atau ketidaksabaran orang-orang percaya untuk menantikan kedatangan Tuhan, itulah yang membuat kemudian orang Kristen mulai menjadi skeptis kan, menjadi ragu-ragu dan bertanya-tanya, sesungguhnya Tuhan itu datang gak sih? Dan tidak sedikit orang yang kemudian benar-benar meninggalkan Tuhan karena mereka beranggapan Tuhan itu lalai. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang 11. Lukas menuliskan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea." Kenapa orang-orang Galilea? Karena rata-rata semua murid Yesus adalah orang-orang dari Galilea. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti dia naik ke surga." Ini janjinya. Bahwa dia akan datang kembali. Bahkan dengan cara yang sama seperti ketika ia naik ke surga. Yohanes pasal 14 ayat 3 seperti yang disampaikan dalam lagu tadi. Bahwa apabila aku telah pergi, Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu kemana? Ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah Bapak Ibu teman-teman saudara, ketika kita memikirkan tentang akhir zaman dan khususnya tentang parusia, tentang kedatangan Kristus yang kedua, terkadang kita memang tidak sabar kepada Tuhan. Kita meletakkan waktu dan rencananya Tuhan itu dalam bingkai kerangka berpikir kita yang sangat terbatas. Di ayat 8 kemudian Petrus membandingkan bahwa satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Itu hanya untuk menjelaskan betapa Tuhan itu berdaulat atas waktu. Tuhan tidak pernah terikat dengan waktu. Petrus coba mengingatkan, hei orang-orang, kamu guru-guru palsu, jangan kamu menduga bahwa dia nggak akan pernah datang kembali. Jangan pernah bermain hitung-hitungan tentang kapan dia akan datang. Jangan pernah. Makanya di bagian lain dikatakan, kalau ada berita kamu dengar bahwa Yesus ada di sini, Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, jangan pergi ke sana. Jangan percaya. Karena Alkitab jelas, dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau orang-orang itu tahu bahwa Kristus akan datang, atau di sisi lain begini, oke lah, di zaman Petrus, keadaan dunia ini mungkin tidak banyak berubah. Tanda-tanda zaman akan berakhir itu belum terlalu kentara, mungkin bisa jadi. Tapi bagaimana dengan hari ini? Kalau dulu guru-guru palsu melihat semuanya masih sepertinya baik, dunia masih baik, keadaan alam itu masih baik, oke. Tapi bagaimana dengan hari ini? Bukankah dunia semakin chaos? Bukankah dunia ini semakin kacau? Bukankah dunia ini semakin rusak? Matius pasal 24 di minggu pertama kita sudah diingatkan, tanda-tandanya jelas banget seperti itu.
persoalannya adalah apakah kita peka dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan atau tidak. Atau kita menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa. Petrus merasa perlu untuk kemudian menegaskan kembali kepada orang-orang Kristen. Supaya mereka nggak tergoda dan terseret oleh jebakan-jebakan ataupun oleh berita-berita hoax yang disampaikan oleh guru-guru palsu pada waktu itu. Ada beberapa kata yang menarik dan saya mau coba bagikan kepada Bapak Ibu semua. Pagi hari ini saya ingin kita sama-sama merenungkan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14 saja. Ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena apa? Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba renungkan kata-kata ini. Betapa mengerikannya hari Tuhan itu nanti. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Garis bawahi. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14 begini kan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Apa yang dikatakan? Kamu harus berusaha supaya apa? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dari beberapa ayat yang kita baca, ada beberapa hal yang saya bagikan. Yang pertama begini, berkaitan dengan janji bahwa dia akan datang yang kedua kali. Itu adalah sebuah kebenaran. Bukan hanya kisah para rasul dan Yohanes saja yang mencatat. Injil-injil yang lain pun mencatatnya. Bahkan Daniel pun telah menubuatkannya. Zakaria pun menubuatkannya. Makanya di ayat 1 dan 2 Petrus memberikan nasihat. Dengar nasihat yang disampaikan para nabi-nabi dahulu. Kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah lalai itulah yang harus kita pegang. Keyakinan bahwa Tuhan gak pernah lalai itu yang akan membuat iman, keyakinan dan pengharapan kita tentang akan parousia itu akan tetap kokoh. Dan kita gak akan pernah terseret dengan pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha menyimpangkan kita dari fakta dan berita bahwa beliau akan datang kali yang kedua. Itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ternyata ada satu hal yang menarik. Kata lalai atau kata kelalaian itu berasal dari satu kata yang sama. Istilahnya bacanya beradus. Ini ada lucu. Tapi ini berasal dari satu kata yang sama, akar kata yang sama. Pengertian yang pertama adalah bimbang. Artinya begini. Tuhan tidak lalai. Itu berarti Tuhan tidak pernah bimbang ketika dia membuat janji. Janji apa? Janji bahwa beliau akan datang kembali. Tuhan tidak pernah bimbang dengan itu. Kemudian dikatakan tidak lalai itu artinya dia tidak berencana untuk menunda, untuk menepati apa yang dia janjikan. Jadi kalau orang-orang beranggapan bahwa Tuhan itu lalai, itu artinya mereka menganggap Tuhan bimbang dan Tuhan lupa. Enggak, Tuhan sama sekali enggak bimbang. Kalau kita mungkin bimbang, mungkin kita mikir waktu kita buat keputusan, kita buat janji sama orang, mungkin kita akan bimbang juga di tengah jalan. Saya bisa gak ya tepati janji ya? Bilang aja lah pohon beres. Bilang aja lah ada urusan mendadak, selesai. Nah,
Tuhan nggak pernah bimbang ketika dia buat janji kepada manusia. Tuhan nggak pernah punya rencana untuk menunda. Tapi ada satu pengertian yang kemudian pengertian lain yang menarik begini. Ternyata kata lalai itu juga punya arti bodoh dalam pemikiran. Ketika orang-orang guru-guru palsu menganggap janji Tuhan itu adalah sebuah kelalaian, itu berarti begini kan? Mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam cara mereka berpikir tentang janji Tuhan. Kemudian dikatakan kelalaian atau lalai itu adalah lambat untuk memahami. Lambat untuk percaya. Kenapa kemudian mereka mencela, kenapa kemudian mereka mencemooh janji bahwa beliau akan datang kali yang kedua? Karena mereka bodoh untuk bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan katakan. Memahami apa yang Tuhan janjikan. Mereka lambat untuk bisa mengerti, mereka lambat untuk bisa percaya apa yang Tuhan janjikan. Bahwa satu kali ia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Nah berarti kan sekarang kita paham, bukan karena Tuhan bimbang atau Tuhan punya rencana untuk menunda, enggak. Dari ayat yang kita baca tadi jelas, ada satu alasan dibalik dibalik Tuhan itu nggak datang-datang. Apa sih alasannya? Supaya jangan ada yang binasa. Supaya setiap orang itu berbalik dan bertobat. Itu ada di ayat 9. Nah saya mau tanya, untuk bisa memahami ini, saya berharap ini bisa menolong kita, untuk kita bisa memahami begini. Bahwa kenapa Tuhan belum datang, itu benar-benar ada satu kerinduan hati Tuhan yang begitu besar dan begitu mulia di dalam hatinya tentang manusia. Seberapa banyak Bapak Ibu yang suka atau pernah mengikuti channelnya Christian Prince atau David Woods? Saya hampir setiap malam suka dengerin gitu ya. Dan tidak jarang saya pun menangis ketika hari demi hari ada 1, 2, 3 orang yang kemudian mereka menyatakan diri percaya dan mengikuti Yesus. Dan kemudian ketika mempersiapkan ini, merenungkan ini, saya teringat, iya ya, kalaupun ini dianggap sebuah kelalaian, bukankah seharusnya kita bersuka cita? Karena dibalik, anggaplah Tuhan menunda untuk datang kembali. Karena ada orang di luar sana yang sementara Tuhan mau jangkau. Kalau Tuhan begitu peduli, hatinya begitu penuh dengan belas kasihan. Kan sederhana, bagaimana dengan kita? Kenapa kita ngotot berharap Tuhan segera datang, Tuhan segera datang? Sementara yang di luar sana sementara berjalan menuju kepada kebinasaan. Di manakah hati Yesus? Bukankah tadi pujian mengatakan dia tinggal di dalamku? Kalau dia tinggal di dalamku, bukankah seharusnya hatinya, pikirannya, kehendaknya, rencananya, itu pun ada di dalam diri kita? Lalu bagaimana mungkin kita berseberangan kehendak dengan Allah? Dia gak pernah lalai. Tuhan hanya masih mencoba memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan berbalik kepada Allah. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang berani menjamin bahwa hari ini, kalau Kristus datang di hadapan kita, kita siap untuk berhadapan dengan Dia? Kalau ditanya, kamu kalau Yesus datang siap? Siap. Yakin masuk surga? Yakin. Kalau hari ini benar-benar anggaplah, renungkan, bayangkan kita berhadapan muka dengan Kristus. Dia akan datang sebagai hakim. Yakinkah kita akan memandang matanya dengan penuh keyakinan dan dengan kepala tegak? Atau kita akan tertunduk malu, penuh dengan kesadaran betapa jauhnya kita dari seperti yang Dia harapkan?
tepatlah seperti yang Petrus bilang di ayat 15. Anggaplah kesabaran Allah itu sebagai keselamatan bagimu. Bukan Tuhan lalai. Dia hanya sabar. Sayang, kita yang menerima kesabarannya justru enggak sabar. Padahal kalau Tuhan enggak sabar, belum tentu kita akan bisa bersama-sama dengan Dia. Seandainya Tuhan memberikan kepada kita waktu 1 malam saja hari ini, apa yang akan kita lakukan hari ini pulang dari ibadah? Jika Tuhan hanya memberikan kepada kita kesempatan 1 malam saja, mungkin kita akan habiskan waktu sepanjang malam hari ini sampai besok pagi baca Alkitab, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, menolong banyak orang, melakukan semua hal-hal yang baik. Bukankah itu sebuah kesempatan? Jadi bukan karena Tuhan lalai, karena kasih-Nya, karena kebaikan hati-Nya lah. Tapi percayalah, semua ada waktunya. Ketika Beliau datang nanti, itu sudah gak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Percayalah. Ketika Yesus datang, ketika kilat itu menyambar dari timur ke barat, ketika sangkakala berbunyi dan kemudian Kristus ada di awan-awan, Dia menjemput umatnya. Percayalah, hari itu bisa menjadi hari yang penuh dengan sukacita, tapi bisa menjadi hari yang penuh dengan air mata. Nah, yang kedua, sudah habis waktu saya sedikit lagi. Yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 10, 11 dan 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Alkitab memberikan kepada kita gambaran bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri. Bahkan di Injil yang lain dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu artinya tidak tidur, jangan tidur. Ini kan arti secara rohani. Jangan sampai kita tidur secara rohani. Jangan sampai, Mazmur bahkan menggambarkan orang tidur kemudian mati. Artinya jangan sampai kita mati secara rohani. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa Tuhan pakai istilah pencuri? Kenapa sih harus pakai istilah pencuri? Pasti kita akan bilang, iya karena datang pada saat yang tidak diduga. Iya. Karena datangnya nggak bilang-bilang. Karena datangnya mendadak. Betul. Betul. Tapi ada hal lain lagi. Jujur saya menangis ketika merenungkan ini. Kenapa dipakai kata mencuri? Pencuri. Tahukah kita mengalami kehilangan karena pencurian itu akan sangat merugikan.
Kenapa dipakai gambaran kata pencuri? Coba baca Lukas 18 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus berkata begini kan. Sebuah pertanyaan retorik menurut saya. Dan itu membutuhkan jawaban negatif. Adakah iman di bumi ini? Jawabannya ada atau tidak? Jika ia datang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Itu kan pertanyaan retoris. Betapa ketika digunakan gambaran tentang kata pencuri, sebenarnya untuk mengingatkan kepada kita, akan ada banyak orang yang tidak siap ketika hari itu tiba. Tidak akan banyak orang yang siap. Gak banyak. Tapi kan Tuhan gak cuma pakai kata pencuri, pakai juga tuh gadis bijaksana. Betul. Matius 25 ayat 1-13. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dikatakan 10-10-nya mereka menantikan. Semuanya menantikan loh. Menantikan kedatangan sang mempelai. Tapi cermati, pada akhirnya 5 orang tidak punya persiapan yang cukup untuk menyambut kedatangannya. Dan pada akhirnya tidak siap juga ketika mempelai itu datang. Makanya betul, gak akan banyak orang yang benar-benar dalam keadaan siap ketika Yesus datang. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup? Ayat 2 ada satu kata yang menarik buat saya. Perintah Tuhan. Ikuti perintah Tuhan. Kita dalam menantikan masa itu, kita harus hidup benar-benar dengan sikap hidup yang benar. Ketika dikatakan betapa kamu harus suci dan salah hidup, suci itu artinya begini, murni dan bersih dari kedagingan. Suci itu artinya murni dan bersih dari kedagingan. Kedua, suci itu artinya tanpa celah secara moral maupun secara religius. Suci itu artinya menghargai, membina, merawat kesucian hidup. Jadi dalam masa kita menanti kedatangan Tuhan, Petrus mengingatkan kepada kita begini, kita ini harus menjadi orang-orang Kristen yang murni dan bersih dari yang namanya sifat-sifat kedagingan. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang didapati tanpa celah, tanpa cacat, baik secara moral maupun secara religius. Kita harus menjadi orang-orang yang mampu menghargai, membina, merawat kesucian dalam hidup kita. Enggak lagi hidup sembarangan. Kemudian ketika dikatakan saleh, eusebia, kesalehan itu adalah sebuah sikap hormat kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan pada proporsi yang seharusnya. Saleh itu artinya taat, saleh itu artinya berbakti, enggak berbantah. Saleh itu artinya bertindak dengan benar, saleh itu artinya hidup dengan benar. Benar menurut siapa? Benar menurut firman Allah. Karena itu terakhir saya mau bilang begini, enggak ada cara lain untuk kita bisa menjadi orang-orang yang siap ketika beliau datang kali yang kedua. Kecuali satu, terbiasa hidup merenungkan firman. Kedua, terbiasa hidup melakukan firman. Enggak ada cara lain. Satu-satunya hal yang bisa menolong kita untuk bisa bebas atau tidak terjebak dalam penyesatan adalah pemahaman dan pengenalan kita akan firman. Enggak ada cara lain.
Terbiasalah untuk merenungkan firman. Gak cukup hanya baca Alkitab, gak cukup hanya makan cemilan yang sifatnya semacam renungan, gak bisa. Kita harus duduk diam dan renungkan yang namanya firman. Sampai firman, kekuatan firman itu benar-benar mendominasi pikiran kita. Karena apa yang kita lakukan itu adalah tergantung apa yang mendominasi pikiran kita. Kalau kita yang mendominasi pikiran kita adalah firman, percaya secara natural lah kita akan hidup sesuai dengan firman. Tahun 90-an terkenal dengan istilah WWJD. What will Jesus do? Kalau Yesus ada di posisi saya, apa yang akan Yesus lakukan? Itu cukup marak dan kemudian menolong banyak orang ketika mereka ribut, difitnah misalnya, dia mau marah, dia bilang begini, dia lihat di gelangnya, what will Jesus do? Kalau Yesus difitnah, kira-kira Yesus bikin apa ya? Dia gak jadi balas. Kalau dia ditipu, dia mau marah, dia ingat. Kalau Yesus ditipu, kira-kira Yesus bikin apa ya? Semuanya terbangun dari kebiasaan merenungkan firman. So terakhir saya mau bilang begini. Hari Tuhan adalah hari yang pasti akan terjadi. Hari Tuhan bisa menjadi hari yang membahagiakan. Tapi percayalah, hari itu bisa menjadi hari yang mungkin saja membinasakan. Hari itu akan datang secara mendadak, secara tiba-tiba, tanpa pernah bisa kita duga. Ketidaksiapan kita akan menghasilkan kerugian, seperti kita mengalami yang namanya kecurian. Terakhir, mari kita tutup mata sejenak dan renungkan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di hatimu? Jika Yesus datang, adakah ia akan mendapati iman di dalam hatimu? Akankah beliau berkata, sabaslah engkau, hei hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Atau beliau akan menghardik kita dari hadapannya. Gak ada cara lain. Kalau kita masih hidup, sadarlah, masih ada hal yang harus kita benahi. Dan sepanjang kaki kita masih berpijak di bumi, itu adalah kesempatan untuk kita berbenah diri. Supaya ketika beliau datang, kita bisa menghadap kepada Tuhan muka dengan muka. Dan kita menghadap beliau dengan kepala tegak. Kita tahu apa yang sudah kita buat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini. Terbatas apa yang bisa hamba sampaikan. Masih jauh sangat banyak yang seharusnya bisa kami pelajari dari pembelajaran hari ini. Tapi aku berdoa demi Allah yang hidup. Berbicaralah secara pribadi demi pribadi kepada kami. Bangkitkan, teguhkan kembali keyakinan kami. Bahwa satu hari nanti Engkau akan datang menjemput kami. Kami gak pernah tahu waktu itu, kapan waktu itu akan datang. Satu yang kami tahu, kami harus selalu waspada. Kami harus selalu berjaga. Kami harus selalu siap sedia. Kami tahu percaya kepada Tuhan itu gratis. Tapi kami juga tahu bahwa menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Kristus, itu mahal. Tapi ingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami sanggup untuk membayar seberapapun mahalnya mengikut Engkau. Kami sanggup membayarnya.
Persoalannya hanya ada pada kemauan dan ketidakmauan kami untuk mengikut Kristus dengan segenap hati. Tuhan, hari ini aku berdoa memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Roh Kudus, Kau menilik setiap kedalaman hati kami. Kalau ada hal-hal yang kotor, kalau ada hal-hal yang tidak murni, kalau ada hal-hal yang harus kami benahi dalam diri kami, tolong kami Roh Kudus untuk kami peka, untuk kami paham. Beri kami kerelaan diri untuk kami berbenah. Beri kami kerelaan diri untuk kami menanggalkan semua kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya hanya menjadi celah dan menjadi noda di mata Tuhan. Siang hari ini Tuhan, hari ini menjadi hari yang tepat untuk kami berefleksi diri. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu menghadapi kami. Yang mungkin sampai hari ini pun kami masih jauh dari kata baik dan benar dalam cara Tuhan melihat kami. Sikap, perilaku, perkataan kami seringkali masih salah. Masih ada hal-hal yang gak murni, yang gak bersih di dalam diri kami. Roh Kudus, tolong kami. Tuhan, bantu kami di dalam kesabaran-Mu dan kasih setia-Mu. Tapi doa kami siang hari ini, kami akan berjuang sekuat kami untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Berapapun mahalnya, berapapun mahal harga yang harus kami bayar, kami tahu kami sanggup membayarnya. Karena itu beri kami kerelaan dan kemauan untuk kami menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hari Minggu tanggal 16 Mei, ya, ibadah berjalan seperti biasa, ya, yang jam 7, yang pertama, yang kedua jam setengah 9, dan yang ketiga jam setengah 5 sore ibadah CLS. Dan kembali tetap diingatkan untuk jemaat dapat mendaftar lebih dulu, ya, baik ke sekretariat gereja maupun ke pengurus CLS untuk yang ibadah sore. Dan sementara ibadah onsite berlangsung, ibadah secara online juga bisa disaksikan melalui live streaming di YouTube channel Giamale Air yang sudah dimulai sejak pukul 7 pagi setiap hari minggunya. Atau jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap minggu jam 12.15. Yang kedua, kami memberitahukan bahwa sehubungan dengan ibadah pekan doa puasa yang nanti saya akan bahas, maka ibadah doa fajar melalui aplikasi Zoom untuk tanggal 15 dan 22 Mei ini digabung dengan ibadah pekan doa puasa yang dimulai setiap hari pukul 7 malam, ya, kecuali hari Minggu. Nah, ini pekan doa puasa, jadi mulai besok Bapak Ibu kita akan mengadakan pekan doa puasa, ya, untuk tahun 2021 ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk kita mengikuti pekan doa puasa yang tahun ini diberi tema Parakletos. Parakletos itu berarti Roh Kudus Sang Penolong. Saya rindu agar kita semua mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kita hidup di dalam masa-masa yang tidak menentu di akhir zaman ini. Bukan hanya pandemi yang secara global terjadi dan kita tidak tahu apa
akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Tadinya mungkin kita berpikir bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tapi siapa yang menyangka bahwa kemudian di bulan April yang lalu terjadi lonjakan, ledakan, penyebaran virus dengan varian yang baru, varian yang lebih menular, varian yang lebih berbahaya. Dan kita tidak tahu kemudian apa yang akan terjadi di waktu-waktu berikutnya. Dan Bapak Ibu, mungkin hal ini bisa membuat kita menjadi tawar hati terhadap situasi-situasi seperti ini. Tetapi sebenarnya Allah berjanji, Tuhan berjanji untuk menyediakan penolong bagi kita dan memampukan kita menghadapi situasi ini, yaitu Roh Kudus-Nya. Nah, oleh karena itu melalui PDP ini kita diajak untuk semakin peka pada pimpinan Roh Kudus. Ya, saya rindu kita mau mengikuti PDP ini, kita berdoa dan berpuasa. Berpuasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi esensinya adalah bagaimana kita dengan berpuasa melatih pengendalian diri, melatih pengendalian jasmani kita, sehingga manusia roh kita itu semakin kuat. Ya Bapak Ibu, kita bisa berpuasa tidak makan dan atau tidak minum ya selama kurun waktu tertentu. Atau mungkin ada puasa yang lain yang perlu kita lakukan. Misalnya kita berpuasa tidak nonton TV, kita berpuasa tidak main game, mungkin buat anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak juga ya. Kita berpuasa untuk tidak melakukan hobi-hobi kita. Dan sebagai kompensasinya, waktu yang kita biasa gunakan untuk main game, untuk nonton TV, untuk melakukan hobi, kita gunakan itu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya terkesan tadi dengan satu ungkapan, tidak cukup kita itu makan camilan hal-hal rohani, makan camilan firman Tuhan. Kita perlu duduk diam, berikan waktu yang cukup untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita melakukan ini, kita akan mengalami terobosan rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu, PDP ini dilaksanakan setiap hari mulai besok tanggal 14 sampai tanggal 22, hari Sabtu minggu mendatang, kecuali hari Minggu. Ya. Dan dilaksanakannya tidak secara onsite, tetapi melalui aplikasi Zoom. Link Zoom-nya Bapak Ibu nanti bisa minta ke WA Sekretariat Gereja, atau juga mungkin sudah dibagikan di grup-grup di seksi masing-masing. Ya, silahkan Bapak Ibu ya, bisa bergabung di dalam PDP mulai besok. Baik, selanjutnya kita yang telah menerima amplop persembahan nanti dapat mengisi dan memasukkan ke amplop persembahan di pintu keluar, atau Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja seperti tercantum di layar, atau melalui dompet digital dengan cara scan QR code yang ada dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya nanti kita keluar dari ruangan ini dengan tertib melalui pintu depan. Dimohon tetap menjaga jarak, memakai masker, tidak bersentuhan, dan jemaat diimbau untuk segera pulang, tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan. Meskipun sepertinya Tuhan kelihatan lalai untuk menepati janji, untuk Engkau datang kembali. Tetapi sungguh kami diingatkan bahwa semua itu justru sebenarnya menunjukkan kesabaran Tuhan bagi kami. Supaya kami bertobat, supaya kami berjaga-jaga. Dan jangan ada satu orang pun di antara kami mengalami kebinasaan atau tertinggal saat Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau meneguhkan kami kembali dengan kebenaran firman-Mu.
sehingga kami semakin bergairah untuk mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Dwi yang sudah menjadi saluran berkat, kiranya Tuhan memakai terus di dalam pelayanannya, memberkati keluarganya dan apapun yang dia lakukan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, sekali lagi kami membawa acara pesta rohani Pekan Doa Puasa yang akan mulai berlangsung besok sampai tanggal 22 Mei mendatang. Hamba-Mu rindu Tuhan melalui Pekan Doa Puasa ini, kami boleh mengalami terobosan di dalam kehidupan kami. Karena kami mengalami Roh Kudus yang menolong kami, yang menyertai kami, yang memberikan kuasa kepada kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Di akhir zaman ini Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh memerlukan kuasa Roh Kudus di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, biarlah Engkau menggerakkan setiap hati jemaat-Mu untuk mengambil bagian di dalam Pekan Doa Puasa yang tahun ini kami laksanakan secara virtual. Tuhan, terus memberikan kerinduan, kegairahan buat kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di masa libur lebaran ini. Biarlah setiap kami penduduk negeri ini Tuhan boleh menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga kami dapat meredam penyebaran virus COVID. Bahkan mungkin Tuhan, varian baru daripada COVID-19 ini telah masuk ke negara kami. Tetapi kami berdoa Tuhan supaya tidak terjadi lonjakan atau ledakan penyebaran seperti yang terjadi di negara-negara lain, di India, di Malaysia, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa Engkau yang akan menolong, Engkau yang memagari negeri kami Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami pulang, hamba berdoa mohonkan pimpinan penyertaan-Mu di dalam perjalanan kami. Tibakan kami dengan tidak kurang suatu apapun sampai di rumah. Pertemukan kami kembali pada hari Minggu mendatang, untuk kami bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan membawa berkat Tuhan ini. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Salam kasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati.